warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan juga waktunya kepada sahabat guru dan juga teman saya Mas Faris. Yang kedua spesial sahabat-sahabat dari CDM yang semoga Allah selalu menjaga teman-teman semuanya, baik yang hadir di sini maupun yang sedang berada dalam perjalanan. Terima kasih, semoga setiap langkah kita satu langkahnya yang menaikkan derajat kita di sisi Allah dan satu langkah yang lain menggugurkan dosa-dosa kita. Dan semoga duduk-duduk kita di sini juga dijadikan Allah sebagai tempat yang penuh keberkahan. Ini spesial ya, karena baru pertama saya berbagi di hadapan teman-teman CDM. Saya ingin mengisahkan sebuah kisah yang diceritakan oleh Dr. Khalid Al-Jadawi. Beliau adalah salah seorang guru dari Timur Tengah. Beliau pernah menceritakan ada seorang anak muda, ini kisah nyata ya, untuk mengawali materi nuzul Quran. Kalaupun nanti intinya belum, nanti bisa disampaikan oleh Mas Faris di kesempatan yang lain. Jadi beliau menyampaikan ada anak muda ini bersama dengan 4 sahabatnya. Mereka tinggal di kota Riyadh saat itu dan pengen jalan-jalan ke Damam. Damam ini sekitar 400 sampai 400 km dari Riyadh. Mereka pengen bersenang-senang karena hobi mereka bersenang-senang ya. Mereka naik satu mobil menuju ke Damam saat itu. Seperti biasa di perjalanan itu mereka melihat pelang sama seperti di sini ya. Kalau di sini ya Jakarta Semarang 400 sampai 450 km. Mereka lihat pelang itu bertuliskan Damam 300 km lagi, Damam 200 km lagi. Nah, anak muda yang diceritakan oleh Syekh Khalid Al-Jadawi ini, dia saat itu melihat tulisan Damam, bukan tulisan Damam, melainkan tulisan Jahanam. Kaget ini. Ditepuk sahabatnya, bro, lihat tuh, kok tulisannya Jahanam? Berempat ini sahabatnya menertawakan. Ini gak usah bikin keki gitu ya, karena kita mau bersenang-senang. Oke, kita nikmati aja. Sampai di 200 km lagi, dia melihat tulisan bukan Damam. Kan biasanya Damam 200 km lagi. Enggak, tulisan itu dia lihat dengan mata kepala sendiri, Jahanam 200 km lagi. Ditepuk lagi sampai temannya marah tuh. Lalu sampai 100 km lagi dia melihat dengan tulisan yang sama, dia akhirnya minta sama temannya, bro, gue udah di sini aja, gue mau balik. Lu udah gila apa? Ini 100 meter lagi udah Damam, kita mau bersenang-senang gitu. Itu kata Syekh Khalid disampaikan jam 3 pagi. Dan saat itu pasti sangat sepi ya jalanan di sana gitu. Enggak mau balik. Akhirnya balik turun sambil dia putar badan, dia bentangkan tangannya sesekali mencegat mobil yang mau pulang ke Riyadh. Nah, saat itu ada sebuah truk lewat dan akhirnya mau menumpangi anak muda ini. Mereka akhirnya jalan berdua. Anak laki-laki ini di sebelah kanan karena di sana sopir di sebelah kiri. Di perjalanan gitu, anak muda ini heran karena sopirnya ini kayaknya lagi ada masalah gitu kan, karena tatapan matanya juga kosong, takutnya ada apa-apa gitu. Lalu disampaikan, kenapa, ada masalah apa, mungkin bisa sharing, saya bisa meringankan beban bapak gitu. Lalu sopir ini mengatakan, kalau Anda melihat apa yang saya lihat baru saja, maka Anda akan lebih banyak untuk berenang. Emang apa yang bapak lihat? Saya baru saja melihat ada sebuah kecelakaan tunggal yang menewaskan seluruh penumpangnya dan keempat-empatnya adalah anak muda. Kaget. Apakah mobilnya ini, cirinya ini, warnanya ini?
kok kamu tahu? Lalu seketika itu dia tertunduk. Dan benar bahwa 4 sahabatnya itu tidak sampai ke Damam. Di tengah perjalanan mereka menghembuskan nafas terakhir, tidak bisa diselamatkan. Syekh Khalid Al-Jadawi kemudian menceritakan kisah ini dan beliau mengisahkan bahwa anak muda yang selamat ini akhirnya dia hidupnya berubah 180 derajat. Yang dulunya senang menghamburkan uang untuk kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, tidak berfaedah, akhirnya dia gunakan, dia wakafkan waktunya untuk berjuang di jalan Allah. Ya, apa pelajarannya? Nah, di sini kan kumpulan anak muda, pas sebenarnya ya. Pas walaupun teman-teman sudah banyak berjuang bagaimana membesarkan JDM ini, tapi mari mengambil sebuah intisari yang sangat indah tentang bagaimana ternyata kematian bukan hanya milik yang tua, yang muda pun jangan lalai, karena memang kematian hari ini sangat dekat gitu. Maka ini penting di bulan Ramadan yang sangat-sangat mulia. Kenapa sangat mulia? Tapi di sisi lain ya, saya harus mengingatkan kepada diri saya sendiri, semoga terambil hikmah untuk teman-teman. Karena ada sebuah kaidah dalam bahasa Arab itu berbunyi kasratul misas tubitul ihsas. Semakin banyak kita berinteraksi, maka kita akan kehilangan makna di hati. Jadi semakin banyak interaksi, maka sensitivitas kita akan semakin berkurang. Contoh, semakin ketemu sering gitu, maka akan semakin bosan. Itulah kenapa jangan setiap saat ketemu terus gitu. Kita harus mengambil jarak sejenak. Begitu juga dengan Ramadan. Bisa ketemu dengan orang-orang yang sudah praktisi. Umur berapa sekarang, Mas? 23. Balik umur 13 ya. Berarti sudah 10 tahun sahabat saya ini dia menjalani dan menikmati Ramadan. Berarti ini praktisi semua. Orang yang sudah expert lah gitu. Maka penting kami mengingatkan kepada diri kami sendiri, semoga teman-teman juga mengambil pelajaran bahwa ada seorang ulama besar bernama Abu Malik Kamal di kitab yang sangat indah Fikih Sunnah Juz 3. Beliau mengatakan begini, Ramadan adalah al-madrasatul kubro yatadarrabu fihal mu'min. Ramadan itu madrasah yang besar, yang tadarubu, yang menempah orang-orang beriman. Perhatikan, ini penting. Namanya madrasah, namanya sekolah, namanya kampus, itu pasti ada alumninya, betul? Namanya alumni, ada yang berhasil, ada yang gagal. Kampus sama, kecuali CDN. Ya kan? Kampus ada yang berhasil, ada yang gagal, ada yang sukses, ada yang tinggal. Apa kesimpulannya? Begitu juga dengan Ramadan. Tidak semua orang berhasil. Iya kan? Tidak, jadi jangan termakan sama iklan sirup. Kita kembali suci, sebentar lagi Syawal, kita kembali meraih kemenangan. Kata siapa? Maka tidak ada ayat dan dalil satupun yang menggaransi bahwa setelah Ramadan kita kembali bersih. Mau bukti yang lain, kita sudah hafal di surat Al-Baqarah 183. Dikatakan bahwa la'alakum tatakun. La'ala itu litaroji. Litaroji itu berharap. Namanya berharap itu ada yang sukses, ada yang gagal. Jadi sekali lagi mari kita, mumpung masih separuh perjalanan, mari kita menata kembali. Kalau di mastermind bersama dengan Mas Haris, jangan pernah berharap hasil yang berbeda kalau kita masih melakukan cara-cara yang sama. Jadi jangan harap Ramadan tahun ini beda. Kalau Ramadan ini tahajudnya sama, tilawahnya sama, sedekahnya sama, bagi takjilnya sama, gitu. Maka momentum terbaik, mari sama-sama hari ini kita menyelami kembali. Makna apa? Makna sebuah kalimat bahwa ini saya ambil dari
bukunya salah seorang ulama dari Yaman. Beliau pernah menceritakan sebuah pedoman bahwa Al-Quran itu mampu memprogram hidup kita. Masya Allah. Jadi ternyata manusia itu mampu diprogram. Kalau komputer ada softwarenya, ada hardwarenya, ada OS-nya, maka manusia itu mampu diprogram oleh apa? Quran. Wah, keren tuh. Jadi bukunya sangat luar biasa. Dikisahkan mengutip sebuah kalimat yang disampaikan Rasulullah berpesan kepada Ibnu Abbas ketika itu mengatakan bahwa alimna takwilha, satu lagi apa gitu. Ternyata di situ tidak ada hafidku. Jadi pesan Rasulullah kepada Ibnu Abbas terkait masalah Al-Quran itu alimna, mari kita fahami, ketahui dengan benar-benar. Kemudian faqihu, semoga engkau memahaminya, bukan sekedar menghafal. Karena selama ini seringkali kita adalah targetnya hafalan. Ternyata nggak cukup. Di Indonesia itu saya mendapatkan dari Gus Koyum ada 2,5 juta penghafal Quran. 2,5 juta penghafal Quran. Masya Allah. Dan mungkin tahun ini bertambah. Tapi perhatikan kalimatnya. Seharusnya dengan banyaknya penghafal Quran menjadi jalan keberkahan untuk sebuah negeri. Tapi yang terjadi, kemarin dihubungi oleh Al-Madinah, itu salah satu sekolah tahfidz di Solo. Mereka mengeluhkan begini, Mas, tahu nggak sih, anak-anak kami itu sudah banyak yang hafal Quran, tapi kok perilakunya, akhlaknya, attitude-nya, sikapnya, karakternya kok tidak mencerminkan Al-Quran. Ada yang salah gitu. Coba deh kalau bantu kami. Benar, hanya sebatas hafal. Itulah kenapa Nabi pernah mengatakan bahwa sebagian besar golonganku dari kalangan munafik itu adalah orang-orang yang menghafal Quran. Maka kayaknya gak cukup buat ngafalin aja. Orang munafik tahu gak? Tempatnya di mana? Fidarki asfala minan nar. Tepatnya di keraknya neraka. Jadi kalau di sini ya di basement lah. Basementnya Java Mini ada nggak? Nggak ada. Basementnya Java Mall lah. Basementnya Star Hotel itu di basement, di paling bawah gitu. Kalau itu runtuh, yang paling sakit ya orang-orang munafik. Kenapa? Karena mereka tricky gitu. Tahu tricky ya? Tricky itu ibarat orang nyontek ketika pengawas ada di depan. Lagi ujian nasional, dia nyontek, tapi pengawasnya ada di depan. Iya. Kira-kira ketahuan deh? Ya pasti ketahuan. Pasti ketahuan. Ujian skripsi, ya, kalau ujian pasti ada pengawasnya. Ya begitulah. Apa kesimpulannya? Bahwa orang-orang munafik itu justru dikatakan oleh Rasulullah terdapat karakternya ada pada orang-orang yang menghafalkan Quran. Bahkan di Quran disebut sampai 47 kali. Nah, disebutkan di sini ada sebuah kalimat dari Ibnu Qudamah di Minhajul Qasidin. Beliau mengatakan sebuah kalimat, gagalnya seseorang mencapai iman karena dia tidak faham tentang ibadahnya, sehingga ibadahnya tidak bermanfaat sama sekali untuknya. Dia baca, tapi nggak paham apa yang dia baca. Dia sholat, tapi dia nggak paham apa yang dia baca. Karena itu Allahu Akbar, dia nggak sadar bahwa dia sedang berhadapan dengan Allah yang Maha Besar, Raja langit dan bumi. Dia tidak sadar berhadapan dengan yang menggenggam alam semesta.
yang menjadikan bumi bulat, yang menjadikan siang terang, yang menjadikan malam gelap agar kita bisa istirahat, yang menjadikan laut dibentangkan olehnya, yang menjadikan bulan gemintang, bintang-bintang bertaburan, semuanya dalam genggaman Allah. Dia nggak sadar. Maka ketika dia takbir, setelah takbir dia lupa rakaat keberapa. Berapa sering kita sholat tapi kita lupa rakaat. Allahu Akbar, terlalu kepapan boy. Sholat seperti, apalagi ketika munfarid sendiri, cepat banget. Ketika rukuk seperti ada beban berat di punggung. Allahu Akbar. Ketika sujud seperti ayam matuk, tahu ya? Ayam matuk. Allahu Akbar. Masya Allah. Dia lupa dengan siapa dia berhadapan. Kenapa tadi? Masalahnya dia nggak tahu apa yang dia baca. Dengar juga sebuah dialog yang sangat indah ketika kita baca Al-Fatihah dalam sholat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada saat itu Allah kan jawab, hambaku telah memujiku. Masya Allah. Terus kalau baca Qur'annya, baca Fatihahnya satu nafas, kita berarti nggak ngasih kesempatan sama Allah untuk dialog. Banyak kan di kampungnya Mas Faris ini, Jombang, Al-Fatihah satu nafas 20 rakaat itu hanya dalam beberapa menit. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah. Masya Allah. Dia lupa dia sedang berhadapan dengan yang menciptakan dirinya dari setetes air mani yang indah. Dia lupa bahwa dia akan kembali kepada yang baru saja diajak dialog. Maka semoga yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah ini menjadikan pelajaran besar. Mulai saat ini kalau bisa, mari sama-sama target kita bulan ini kalau ngaji, apalagi di handphone, baca Qur'annya, ayatnya, kemudian terjemahnya. Umar bin Khattab pernah bilang sampai ini benar juga sih. Di zaman kami itu orang lebih mudah mengamalkan daripada menghafal. Akan ada suatu masa nanti di sebuah zaman umat Nabi Muhammad lebih banyak hafal daripada hafal, lebih banyak hafal daripada hafal. Karena di zaman Rasul itu sahabat yang hafal cuma 3. Siapa saja? Sahabat yang hafal itu hanya 3, 4 yang 1 wanita. Cuma 3 orang. Ada Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, dan Zaid bin Sabit. Ada 3. Apa kesimpulannya? Ya, pelajaran besar bahwa tidak cukup hafal Al-Quran, karena turunnya bukan sekedar untuk dihafal, tapi menjadi tadi kata ulama yang bagaimana Quran bisa memprogram kehidupan kita dari bangun tidur sampai kita tidur kembali. Quran adalah rumus yang paling lengkap, rumus kehidupan, rumus tentang kita nikah ada di sana, rumus tentang bisnis ada di sana, rumus tentang bermuamalah ada di sana, rumus tentang berpolitik ada di sana. Semua rumus kehidupan ada di dalam satu kitab, yaitu Al-Quran. Maka pesan dari Ibnu Qudamah terkait masalah bagaimana menjadikan Quran bukan sebagai alat untuk orang-orang munafik, salah satunya adalah fahami apa yang kita ibadahi. Satu itu. Yang kedua adalah orang yang di hatinya ada cacat, maka sesungguhnya Allah jauhkan dia dari memahami makna Quran. Maka sebelum kita belajar tentang Quran, dalam kaidah Islam kita belajar tentang iman. Maka orang yang hatinya cacat
Siapa orang hati yang cacat? Di dalam surat Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung. Ini satu-satunya surat di mana Allah bersumpah 8 kali. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza wal laili wasyamsi wal ardi wan nafsi. Jadi Allah bersumpah banyak. Betapa pentingnya kalimat selanjutnya. Apa kalimat selanjutnya? Qad aflaha, beruntung orang-orang yang hatinya bersih, tidak ada cacat, bersih dari dengki, dari prasangka, dari ujub, dari adu domba, dari perasaan-perasaan lebih dari yang lain, bersih. Tidak ada sedikit pun kebencian, kedengkian. Yang ada adalah kebersihan hatinya. Ya, semoga Ramadan ini Allah karuniakan kita hati yang bersih, qalbun salim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan ada hari di mana harta kita gak ada gunanya, istri gak ada gunanya, keluarga gak ada gunanya, illa man atallaha, kecuali mereka yang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Salim sudur, hati yang bening. Jadi perasaannya selalu bahagia. Jadi walaupun masalah banyak, cuma dia sudah selesai dengan dirinya. Dia sadar bahwa setiap kita pasti punya masalah. Maka yang bilang Ibnu Qayyim, beliau mengatakan tidak akan pernah bisa memahami Quran orang-orang yang cacat hatinya. Maka sebelum kita belajar Quran, memahami Quran, bagaimana menjadi Quran sebagai role model, Quran sebagai konsep membangun, memprogram kita sebagai seorang pribadi yang sempurna, yang syamil, maka kita butuh satu hal. Apa itu? Al-iman. Al-iman. Bukan sekedar takwa. Kalau takwa ternyata robot aja bisa. Takwa itu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Jadi takwa nggak ada gunanya tanpa iman. Robot bisa menjalankan perintah, menjauhi larangan. Belok kanan, dia kanan. Berhenti, dia berhenti. Tapi tanpa iman, dan itu yang dimiliki oleh orang-orang khusus. Dan dua dari itu semuanya adalah bagaimana menjadikan setiap kita di bulan Ramadan ini menjadi pribadi yang lebih baik. Dua hal itu. Lalu kemudian dijelaskan di sana tolok ukurnya apa? Bahwa Quran akan bermanfaat untuknya. Tolok ukurnya yang pertama adalah ternyata orang yang dekat dengan Quran, yang selalu berinteraksi dengan Quran, hatinya tenang. Jadi orang yang buru-buru, orang yang gerusa-gerusu, orang yang mudah tersinggung, cepat marah, sensitif, itu ternyata kaidah di sini dia tidak banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah melalui zikir, melalui tilawatil Quran, hati menjadi tenang. Maka orang yang banyak berinteraksi, di sini disebutkan salah satu karakteristiknya, tolak ukurnya adalah dia punya ketenangan. Yang kedua, setelah ketenangan dijelaskan di sini bahwasanya sensitivitasnya terhadap kondisi umat, kondisi sesama itu sangat tinggi. Selamat datang yang punya sedikit. Yang pertama apa tadi? Salimus sudur, ketenangannya luar biasa. Yang kedua, sensitivitasnya sangat luar biasa, apalagi di bulan Ramadan. Maka orang yang berinteraksi dengan Quran sangat intens, dia pun sangat mudah berinteraksi dengan
dengan masyarakat, dengan sesama, dengan umat yang memiliki kekurangan dalam hal apa. Makanya kemarin saya diskusi dengan Mas Haris, CDM dia punya program berbagi dalam bulan Ramadan, bahkan di luar Ramadan 1 bulan disisihkan uangnya. Nah ini adalah bentuk dari apa? Sensitivitas kepada umat, kaum papa. Maka disebutkan sebuah kaidah yang sangat indah bahwasanya buah dari interaksi kita dengan Al-Quran adalah bagaimana kedekatan kita dengan orang-orang yang duafa, papa, kekurangan, membutuhkan pertolongan tangan kita. Dan sebuah kajian yang kemarin saya ilmui dari salah satu guru saya, beliau mengatakan akan ada sebuah masa ketika banyak orang kaya berkeliling dari satu rumah ke rumah yang lain menyampaikan sedekahnya, dan saat itu kaum papa tidak ada yang mau menerima. Mereka mengatakan, hari ini kami tidak akan menuntut harta, yang kami tuntut adalah darah dan daging yang menjadi hak kami yang dulu di dunia pernah ketahan. Maka sebelum hari itu tiba, sebelum ayat yang saya jelaskan di awal tadi, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, hari itu tiba, gak ada gunanya harta, gak ada gunanya keluarga. Yang bermanfaat adalah uang yang kita berikan kepada orang-orang yang berhak menerima. Maka semoga Ramadan kali ini benar-benar berbeda. Mari kita sediakan hati, sediakan energi, sediakan 2 hal penting agar Ramadan ini berbeda. 1, apa itu? Planning. 2, apa itu? Target. Planning. Setiap pagi plan. Kalau pengen Ramadan beda, maka plannya harus beda dari tahun-tahun kemarin. Plan saya, kalau Ramadan kemarin sholat nggak pakai ba'diyah, nggak pakai qobliyah, maka Ramadan ini pakai. Plan saya, kalau tahun kemarin tilawah khatam 30 juz tapi nggak pakai terjemah, hari ini pakai terjemah. Nggak apa-apa nggak khatam, yang penting kita paham. Tahun kemarin saya sedekah dari 1/10 harta yang saya miliki. Tahun ini plan dengan yang berbeda. Sekali lagi kaidahnya tadi penting, jangan berharap hasil yang berbeda kalau kita masih melakukan amalan yang sama. Semoga hari ini Allah berikan kita kesadaran, sebuah komitmen mulai besok di puasa ke-15 Allah jadikan ini menjadi momentum benar-benar terbaik selama setengah Ramadan ke depan. Mohon maaf dari batin, alhamdulillah kalau ada kebaikan datangnya dari Allah, al-batin ini kalau ada kesalahan dari saya pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.